warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Berika Ifada, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini saya akan berbagi tutorial mengenai layout peta. Langsung saja langkah pertama kita, yaitu buka aplikasi ArtsMap-nya. Baik teman-teman, setelah kita membuka aplikasi ArtsMap, selanjutnya kita akan meng-add bagian Kecamatan Kabat. Akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan kita paham mengenai tentang data view dan layout view ini. Kalau data view ini merupakan suatu tampilan digunakan untuk mengedit petanya, sedangkan layout view ini untuk melihat bagaimana peta kita pada layar itu. Setelah kita masukkan, lalu kita kembali ke review ini. Kita klik layout view, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kan ada garis hitamnya. Ini merupakan kertas kita, ukuran kertas kita. Sedangkan bagian warna biru ini, biru di pojok, ada kotak tengah dan pojok ini, dan garis putus-putus ini merupakan frame dari peta kita. Lalu kita langsung saja atur bagian file ini, kita atur kertasnya, lalu kita klik bagian pack and print setup. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, tinggal kita atur size-nya menjadi A3, dan orientation-nya adalah landscape. Lalu kita OK. Nah, akan muncul ini, tinggal kita untuk mengeditnya. Mengeditnya ini bisa menggunakan zoom in, zoom out, pen, atau ini ya teman-teman, select element. Kita ukur, kita sesuaikan. Jika sudah ini, di bagian layout view ini tidak boleh ada tampilan putih seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita drag peta yang berada di sisi atas, bawah, kiri kanannya daerah Kabat. Kita drag ke Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Gelagah, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Singojuru. Lalu kita add bagian SAP Kabupaten. Akan muncul seperti ini. Ini ada SAP kecamatan. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita data, lalu kita klik kanan pada layar, lalu properties. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, lalu kita ganti background-nya. Sudah kita apply, kita OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kenapa biru? Karena sebelah kanan dari Kecamatan Kabat ini adalah laut. Nah, setelah itu kita akan ke bagian langkah yang kedua. Langkah yang kedua, baik,
Langkah yang kedua adalah memilih informasi yang akan kita tampilkan. Yang kedua adalah memvisualisasikan dengan klik properties, lalu klik simbologi, lalu klik bagian quantities. Kita akan membuat informasi-informasi di samping peta ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu informasi apa yang akan kita munculkan di sini. Lalu kita akan mencoba menampilkan jumlah SD pada Kecamatan Kabat. Selanjutnya kita akan klik bagian kanan di Kecamatan Kabat, lalu klik Properties. Ditunggu ya, ini masih loading. Lalu kita klik bagian simbologi ini dan di bagian Close Quantities. Nah, di sini kita value-nya ini kita ubah menjadi SD. Nah, di sini ada muncul range-nya. Bisa kita ubah sesuai dengan data-datanya ini bisa diambil dari data BBS Kecamatan Kabat itu. Kita ganti range-nya sekitar. Nah, jika udah kita apply untuk menguncinya. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul visualisasi jumlah SD-nya pada Kecamatan Kabat ini. Namun, jika seperti ini saja, kita kekurangan informasi pada petanya. Mana bagian desa mana, desa mana, desa mana, desa mana. Gimana caranya untuk kita mengasih bagian ini desa mana, untuk ketahui informasinya, kita klik kanan bagian Kabat Join, lalu klik bagian Label Feature. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa mengedit untuk lebih memperbesar size-nya dan atau bisa mengganti ukuran font. Kita klik properties. Sebentar, masih loading ini. Nah, akan muncul ini, lalu kita klik bagian label, lalu kita perbesar ukurannya menjadi 16. Kita bold, lalu kita apply untuk mengunci, lalu kita klik OK. Ntar masih loading. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, langkah yang terpenting selanjutnya adalah bagaimana sih cara untuk membuat informasi mengenai SD ini pada layout peta ini agar pembaca mengerti jumlah SD di Kecamatan Kabat. Baik, kita akan memperhatikan langkah yang ketiga ini. Yang pertama adalah buat garis dengan rectangle, lalu isi layout dengan nama instansi atau logo instansi, lalu ada nama matkul, judul peta, skala, peta orientasi, lalu ada sumber peta dan legenda. Langsung saja kita buat kotak atau garisnya di bagian rectangle ini.
Nah, nanti akan muncul seperti ini, lalu kita klik kanan, lalu kita klik properties untuk mengeditnya. Fill color-nya kita no color, terus outline color-nya kita warna hitam. So, kurang 2, kita play. Setelah itu kita oke. Nah, kita bisa membuat kotaknya itu kita buat dengan sampai bawah ya teman-teman. Lalu kita dapat cara cepatnya itu klik CTRL atau Ctrl lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, nanti kotaknya bisa kita ubah-ubah. Lalu untuk kotak pertama ini nanti berisi tentang instansi atau logo instansi. Untuk kita bisa, untuk agar lurus, kita bisa menggunakan ruler. Kita luruskan. Caranya kita insert, lalu kita klik picture, kita klik logo instansi kita atur, kita sesuaikan. Nah, jika sudah seperti ini, lalu langkah yang kedua, kita kasih nama instansinya. Ada tools text-nya. Kita tulis bagian informasinya, yaitu baik, setelah kita menulis bagian nama instansinya, lalu kita change simbol, kita ubah ukuran kita menjadi 16, kita pull, lalu kita oke, kita apply, kita oke. Ini kita tata. Setelah itu kita bagian kotak yang kedua. Baik, untuk yang kedua ini adalah bagian mata kuliah kita. Kita insert, lalu kita klik teks lagi. Kita ganti dengan
Aplikasi perencanaan, jangan lupa kita edit dulu. Tabel size-nya for 16, lalu kita oke. Kita apply. Lalu kita ubah. Lalu kita tata atau kita edit ya teman-teman. Selanjutnya pada kotak ketiga ini kita nanti bisa mengisi tentang judulnya. Kita teks lagi. Judulnya adalah peta sebaran fasilitas pendidikan sekolah dasar pada Kecamatan Klaten, Kabupaten Banyuwangi. Kita atur size-nya menjadi 16, lalu kita bold, lalu kita play, lalu kita lalu kita atur posisi pada teksnya, lalu kita geser. Nah, setelah itu di bagian kotak yang keempat ini kita isi dengan skala. Nah, setelah ini kita insert, lalu kita kasih bagian north row-nya. Kita pilih yang bagian ini sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita tata. Nah, setelah itu kita insert bagian skala barnya. Kita menggunakan bagian atau skala bar yang pertama. Kita tata lagi. Biasanya nih skalanya ini berbentuk mililiter ya. Kita kasih dulu ke bagian meters. Jika sudah kita oke, lalu kita oke. Setelah itu kita akan menginsert bagian skala teksnya. Kita pilih yang 1 cm, kita oke. Dia akan muncul secara otomatis. Bentar, masih loading. Nah, ini bisa kita ganti formatnya menjadi 16. Kita play, lalu kita oke. Selanjutnya di bagian kotak yang kelima ini
kita akan memasukkan data peta insert-nya. Sebentar kita tata. Baik, setelah kita tata kotaknya, lalu kita klik bagian kelima kotak ini, kita insert data frame. Lalu kita terbitkan sini, kita edit ukurannya. Setelah itu kita masukkan bagian data. Kita ke katalog, kita masukkan kata join kepada new, lalu klik bagian ini. Lalu ada robot cantik, kering. Sesudah kita masukkan bagian peta Indonesia kecamatannya. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Kita akan butuh warnanya. Setelah itu kita ke properties untuk ngasih backgroundnya ini tampak putih. Sebentar masih loading. Kita play. Kita oke. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk mengasih judulnya di bagian teks. Bagian kita change all. Kita ubah size-nya menjadi 16, lalu kita upload. Setelah itu kita oke. Kita apply, langsung kita oke. Kita ganti letaknya di bagian sini. Nah, akan muncul seperti ini. Jangan lupa untuk menginsert bagian sumbernya di bagian teks. Sumber kita dulu, kita ganti edit ukuran 16, lalu kita bold, kita play, kita oke. Setelah kita pindahkan, lalu kita insert lagi.
di bagian datum, zona, dan sistem gridnya. Lalu kita klik datum IGS 84, lalu bawahnya adalah zona. Zonanya selatan ya, 50. Lalu sistem gridnya itu grid geography. Lalu kita change lalu kita dulu, kita play, setelah oke. Lalu kita luruskan saja. Kita bisa menguruskannya dengan bantuan rules-nya, garisnya ini. Nah, jika sudah, kita tambahkan informasi mengenai range-nya dari SD Kecamatan Kabat dengan cara menginsert bagian legend di bagian sini ya. Sebelumnya kita harus mengaktifkan terlebih dahulu di bagian layar kita. Kita insert bagian legend. Kita masukkan bagian legend saja. Next. Next. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita kecil, kita tata, kita sesuaikan. Lalu kita bisa klik bagian legendanya ini. Kita klik. Lalu kita matikan bagian show layer name-nya. Sudah, kita oke. Kita play. Nah, kan muncul ini keterangan kecamatan Kabatnya akan hilang. Jika sudah seperti ini, kita tinggal saja untuk menata saja ya teman-teman, kayak menata letaknya seperti gimana, kayak gitu. Tapi satu hal yang wajib kita saat kita membuat peta ini adalah sistem gridnya. Harus kayak kita tuh harus memunculkan grid di peta, orientasi dan peta ini. Lalu saja kita tekan. Klik
klik kanan, lalu klik properties. Sebentar, masih loading. Lalu kita klik bagian grid, new grid. Kita pilih bagian yang kedua. Kita next. Lalu kita next. Finish. Kita play. Kita oke. Nah, munculnya akan seperti ini. Lalu kita kasih lagi bagian peta orientasi kita. Di kanan properties. Chartnya sama seperti peta ini. New grid. Lalu yang kedua. Lalu kita next. Lalu kita finish, lalu kita play. Habis kita apply, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul gridnya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan salah satu referensi. Di sini saya juga akan menampilkan yang sudah saya buat untuk kalian buat referensi. Baik teman-teman, itulah adalah tutorial mengenai menggunakan layout peta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.